Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini 28 Juni 2022 dengan tema Someone bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu mengingat bahwa manusia bukanlah makhluk gratis. Maksudnya, Allah memberi kehidupan kepada manusia bukan tanpa alasan. Ingat bahwa kita itu dari tidak ada menjadi ada. Bisa saja kita tidak diadakan oleh Tuhan, tetapi Allah mengadakan makhluk ini. Tentu Allah memiliki alasan. Allah memiliki rancangan. Oleh sebab itu, setiap kita ini sebenarnya adalah someone bagi Tuhan. Tetapi bukan someone bagi diri kita sendiri atau bagi siapapun. Saudaraku, someone itu berarti seseorang yang tidak dikenal. Tetapi someone juga memiliki pengertian yang lain, yaitu seseorang yang penting dan memiliki otoritas. Allah memandang penting sehingga mengadakan kita, dan Allah memberi kita otoritas. Jadi, semua kita harus mengerti bahwa kita ini penting, dan Tuhan memberikan otoritas untuk melakukan sesuatu, memenuhi rencana Allah. Allah memandang kita ini penting. Penting menurut kehendak dan rencananya, bukan kehendak dan rencana kita. Maka kalau orang memandang dirinya someone bagi dirinya sendiri atau someone bagi orang lain yang dia mau, dia pasti adalah seorang pemberontak. Orang seperti ini berkhianat kepada Allah yang mengadakan dirinya. Allah memberi kehidupan kepada manusia agar manusia melakukan apa yang Allah kehendaki dan memenuhi dan menggenapi apa yang Allah rencanakan. Maka makhluk ini luar biasa. Sama seperti orang tua itu memandang anaknya penting, dan orang tua pasti memberikan otoritas. Dan untuk itu anak-anak diberi pendidikan, diberi kecakapan supaya bisa mandiri. Atau orang tua yang memiliki usaha bisa dipercayakannya kepada anaknya. Saudaraku yang kekasih, manusia memiliki hak, dan ini adalah anugerah. Hak ini anugerah. Manusia bisa menikmati apa yang Allah ciptakan. Tetapi manusia juga diberi tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini juga anugerah. Sebab kalau manusia memenuhi apa yang Allah kehendaki, maka dia bisa menikmati semua hak yang diberikannya. Jadi, hak dan kewajiban ini tidak terpisahkan. Dan keduanya adalah anugerah. Allah memberi hak di mana manusia memiliki pikiran dan perasaan. Dan Allah memberi kebebasan manusia untuk menikmati pikiran dan perasaannya. Tetapi manusia juga diberi tanggung jawab untuk menjadi serupa dengan Allah. Sehingga manusia dapat membuahkan keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan jika hal itu terwujud, maka manusia menjadi anak-anak Allah. Jadi saudaraku, kalau manusia memenuhi tanggung jawabnya, maka barulah manusia menjadi anak-anak Allah yang menikmati segala apa yang Allah ciptakan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di dalam kekekalan. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa
memiliki keadaan segambar dan serupa dengan Allah, maka anak cucu Adam dan Hawa semua juga segambaran dan serupa dengan Allah. Jadi idealnya, manusia pertama ini beranak cucu setelah ia segambar dan serupa dengan Allah, agar keturunannya juga dapat segambar dan serupa dengan Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia harus tetap beranak cucu, tetapi beranak cucu yang tidak ideal, tidak sesuai rancangan Allah yang semula. Saudaraku yang kekasih, Kejadian pasal yang kelima ayat yang ketiga mengatakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa Selem dan gambarnya Demuth, lalu memberi nama Set kepadanya. Menurut rupa dan gambar siapa? Menurut rupa dan gambar Adam. Tidak ada model manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan anak cucunya semua juga menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Adam. Inilah yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, yang dalam bahasa Yunani artinya adalah meleset, yaitu hamartia. Hamartia juga berarti tidak presisi, tidak tepat, dan kurang atau kehilangan kemuliaan Allah. Maka kalau kita menerima Dia, bukan hanya mengakui menerima, namun kita harus tanda petik menelan kebenaran, memakan buah kehidupan, supaya kodrat kita diubah. Sebab Tuhan pun berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Saudaraku yang kekasih, di sini setan menyesatkan orang percaya dengan pemikiran sudah terima Yesus maka pasti selamat. Padahal Alkitab mengatakan pada mulanya firman, firman itu menjadi manusia. Yang kita terima itu apa? Yaitu firman-Nya. Sementara orang merasa sudah menerima Yesus berarti pasti selamat. Sejatinya kita mesti dalam tanda petik menelan Dia terlebih dahulu, sampai kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus adalah hidupku. Hidup kita menggelorakan gairahnya, mengobarkan semangatnya, sampai kita mengalami perubahan kodrat, dan Tuhan memproses melalui segala kejadian hidup. Ini tidak secara otomatis, tetapi melalui proses. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus memulai pemberitaan Injilnya, Ia berkata, kamu harus sempurna, seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Dengan kalimat lain, kamu harus segambar dan serupa dengan Allah. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.